Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du wa rahmatullahi. Sengaja mengamalkan kita syariah yang semoga dirahmati Allah. Mari sebelum pengajian dimulai, mari kita kirimkan Fatihah yang pertama untuk kehidupan kita, kasih kita, harapan kita, kehidupan kita Nabi Muhammad SAW serta segenap keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan segenap auliya masyarakat dan juga segenap pengarang-pengarang kita, utamanya kita kaji, kita Tanawadir yang dikarang oleh Imam Ahmad Syahrudin Salam Al-Bukudin, dan juga pengarang kita para halakah barokah, dan juga kita niatkan kita kirimkan auliya dan pahala yang terus dengan guru-guru yang telah mengajarkan dan menunjukkan kita pada ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Hari ini ya Muhammad Rasulullah SAW. Fatihah yang berikutnya marilah kita berikan untuk segenap orang tua kita, segenap kakek nenek kita, dan segenap keluarga kita, utamanya yang telah meninggal dunia. Semoga oleh Allah dimaafkan segala dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan kuburannya yang pertama tentang surga. Al-Hadi ya Allah pada hari ini kita sekiranya bersama jamaah syariah ini yang utamanya yang telah meninggal, dan juga segenap jamaah yang mungkin hari ini sakit, dan juga pada segenap pejabat takmir dan pengurus ormas. Semoga segala hikmah yang masih dibalas oleh Allah dengan kebaikan hari ini ya Allah. Bapak Ibu sekalian, di pelajaran atau di pengajian yang sebelumnya kita diajarkan mengenai banyak hal, mengenai resep-resep bagaimana agar hidup kita menjadi hidup yang barokah. Bagaimana hidup yang barokah itu? Hidup yang barokah itu adalah kehidupan yang mana di dalamnya kita dipenuhi dengan segala kecukupan, rezekinya cukup. Kehidupan yang dimana di situ diberikan umur yang panjang, bukan sekedar panjang, tapi juga dipenuhi dengan amal kebaikan. Kehidupan yang dimana di situ itu diisi dengan amalia, dengan ketaatan kepada Allah. Yang pada intinya dijelaskan bahwa kalau ingin hidup kita barokah, maka lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Juga kemarin kita diajarkan salah satu cara agar hidup kita barokah adalah dengan memperbanyak membaca istighfar, adalah dengan mengistiqomahkan berjamaah. Karena hal-hal yang atau cara-cara yang seperti ini terbukti merupakan cara yang menjadikan kehidupan seseorang menjadi barokah. Kita bisa melihat bagaimana orang tua kita pekerjaannya tak seberapa, rezekinya tak seberapa, tapi hartanya bisa diwariskan sampai anak cucu. Pasti ada rahasia yang dilakukan oleh beliau sehingga kehidupannya menjadi barokah.
Melanjutkan kajian yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan dalam kitab Al-Harakah Barokah. Salah satu cara agar kita diberikan kehidupan yang barokah oleh Allah, rezeki yang banyak, umur yang panjang, dan hidupnya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Yang berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang masyhur bisa menggampangkan rezeki. Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rakaat duha tajlibu rizq. Salat duha itu bisa menarik rezeki. Wa tulfi al-faqr, bisa menghilangkan kemiskinan. Jadi junjungan kita sendiri, Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan bahwa sholat duha itu bisa mendatangkan rezeki. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu bingung. Bingungnya di mana? Perasaannya tokonya wes banyak barang, wes ada di pinggirnya jalan, wes perasaannya sawahnya wes dipupuk dengan pupuk yang terbaik. Tapi kok gak bagus-bagus, gak laris-laris. Daripada berangkat ke kubur, mending-mending melaksanakan sholat duha. Karena apa? Karena kata Kanjeng Nabi, di sholat duha itu bisa menjadi penyebab penarik rezeki dan juga bisa menghilangkan kemiskinan. Terus dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, seseorang yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat di awal pagi, maka Allah akan mencukupi segenap kebutuhannya sampai akhirnya hari. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang kadang-kadang kita lupa. Sebetulnya orang-orang yang istiqomah di masjid seperti ini, sholat duhanya itu bisa dilaksanakan begitu matahari terbit. Ya. Jadi kadang kalau sahabatnya begini, kalau panjenengan sholat subuh di masjid ini, lalu wirid. Kalau duha kan jam 6 lebih, tapi matahari terbit setengah 6, maka setengah 6 sudah boleh melaksanakan sholat. Tidak perlu menunggu waktu duha, karena waktu duha itu lebih dianjurkan pada akhir. Tapi setelah matahari terbit sudah boleh dilaksanakan. Ini juga dalam sebuah keterangan, ada sebuah keterangan begini. Ini bisa jadi resep kaya ya. Kalau panjenengan terawih sholat subuh di masjid ini, lalu setelah itu mengisi, setelah sholat subuh diisi dengan wiridan, dengan zikiran sampai terbitnya fajar. Ini merupakan salah satu trik agar kita apa? Tidak tidur habis subuh. Orang apa? Yang masuk subuh kita apa? Cek nyaman gitu. Nggak boleh bayi runggu, mulai dengan bayi runggu, mau ke bayi runggu cek nggak boleh sama sendiri kayak aku cek malam tidur subuh. Padahal tidur habis subuh itu merupakan salah satu penyebab datangnya kemiskinan. Ada sebuah makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar dalam kitab Al-Harakah Barokah. Ada kata-kata begini. Wa qala Umar, iyyakum wa naumul ghadab. Hindarkanlah diri kalian dari tidur pagi.
Fa innahu mubakharatun lil fahmi, karena tidur pagi itu menyebabkan mulut menjadi bau. Wa taqta'un nikah, bisa menyebabkan perceraian. Itu dahulu Sayyidina Umar. Selain menyebabkan fakir, kata Sayyidina Umar, tidur habis subuh itu bisa menyebabkan putusnya pernikahan alias perceraian. Kok begitu? Karena tidur habis subuh itu merupakan salah satu penyebab datangnya kefakiran. Miksa bermunakena tak pada hari bes. Pok salah tadi beset sebelum itu maresok meter pas bikin. Maka hindari bagaimana? Ya salah satu dari dakwah dilanjutkan habis sholat subuh, tidak usah turun dulu, nunggu terbit fajar. Saya punya guru, salah seorang guru saya, ya Iwadiyah Jazuli, istrinya dia Jazuli Pondok. Itu salah satu tirakat beliau. Beliau kalau bangun malam tidak terlalu malam, jam 3 malam bangun. Cuma salah satu keistimewaan beliau tidak pernah turun dari tempat sholatnya kecuali matahari sudah terbit. Ini salah satu penyebabnya. Sehingga apa? Sekarang anak turunnya bukan hanya terhormat, tapi juga kebutuhan rezekinya lebih melimpah ruah. Jadi panjenengan ini sonrakan apa? Setelah itu apa? Mau pada subuh saya langsung orang ada teh, matahari terbit, salah oleh Al-Quran, oleh wiridan, oleh tahajud, mari subuh sehingga kayak gini. Terus salah satu yang bisa dilakukan agar kehidupan kita menjadi kehidupan barokah adalah melaksanakan sholat zawal. Sholat zawal itu adalah sholat yang dilaksanakan, sholat sunat yang dilaksanakan ketika awal masuk sholat zuhur. Begitu masuk sholat zuhur, sholat sunat 4 rakaat. Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu berarti masuknya waktu zuhur. Maka dan di sholat itu dia membaca Fatihah. Setiap rakaat membaca Fatihah. Lalu setelah Fatihah membaca ayat kursi. Mari Fatihah membaca ayat kursi. Maka asamahu wa fi ahli, maka Allah akan menjaga keluarganya dijaga semua. Siapa yang lebih baik daripada Allah dalam hal menjaga? Wa malihi, hartanya dijaga oleh Allah, usahanya dijaga, tokonya dijaga, pertaniannya dijaga. Tidak itu saja, wa dini, agamanya dijaga, wa dunyahu, dan dunianya, urusan dunianya dijaga dalam 4 hal oleh Allah. Bagi orang yang melaksanakan istiqomah, melaksanakan sholat sunnah zawal, keluarganya dijaga, hartanya dijaga, agamanya dijaga, urusan dunianya dijaga. Maka kehidupan seperti apa yang kalau sudah 4 hal ini dijaga oleh Allah? Akhiratnya dijaga, dunianya dijaga, hartanya dijaga, keluarganya dijaga. Cuma 4 rakaat. Jadi kalau panjenengan sholat zuhur, sholat sunnah zawal 4 rakaat, rakaat pertama. Setiap rakaat membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca ayat kursi. Ini bisa pertemuan terakhir. Jadi agak cepat saja. Terus resep berikutnya, semoga walaupun agak pendek-pendek keterangannya, semoga dikasih kesempatan untuk mengamalkan. Resep berikutnya dalam kehidupan kita barokah itu adalah muwasalah dengan maghrib dan isya, yaitu menyambungkan antara waktu maghrib dan waktu isya. Dengan apa? Dengan dzikri wassalah wabil Quran. Diisi dengan zikir, diisi dengan sholat, diisi dengan membaca Al-Quran.
Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man shalla bainal maghrib wal isya 20 raka'atan, yuqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab wa suratin." Barang siapa yang setelah habis maghrib melaksanakan sholat 20 rakaat, 20 rakaat itu dari 10 kali salat, yang setiap rakaatnya membaca Fatihah dan membaca satu surat. Satu surat. Maka apa? Allah akan menjaga keluarganya, menjaga hartanya, menjaga agamanya, menjaga dunianya, menjaga akhirat. Nah, kita ini kebutuhan kita. Orang ini kadang-kadang keluarga ejar besar. Waktu bagus, anak-anak keturunannya pintar-pintar datang. Tapi rezekinya seorang orang ngerem anak lebih dan kadang anak jaga rezeki jaga sama Allah. Tapi urusan agama saja. Tak sempat kalau kelakuan atau laris, kelakuan ini berhasil, tak sempat urusan ini agama. Dan kadang kita terurus dengan baik, anak terurus, harta terurus. Tapi urusan agamanya terurus, urusan dunianya yang tidak terurus. Oh ini bagus, aku bagus, sesuatu bagus. Tapi urusan dunia terurus. Gempang tergempok bentuk akal-akal, benar-benar gitu. Tapi Sofia, Yenta, Yotami, janji seminggu, jadi setahun. Mulai lagi ruwet, lagi mau ngambek terus masalah di otak. Orang tidak lepas dari urusan-urusannya. Maka salah satu caranya agar kita dijaga oleh Allah, munmarifalnya, jangan sombong. Sedikit kerja diisi dengan membaca Al-Quran. Saya bulan ini ambil kanca bulan ini bisnisnya semua menakutkan. Setiap tempat yang pekerjaannya yang agak menakutkan. Dia ini jualan cukai rokok bekas. Mau panjangan mau bagi rokok kan beda cukainya itu. Apa dengan logo dengan dasar eksekutif ya tak sepit kata saya udah hapus ini eksual itu kajian bulan. Pekerjaannya sangat berbahaya. Urusannya lebih polisi itu dia ini dalam satu bulannya beli cukai bekas ini sampai 80 juta orang. Jadi dia sudah punya anak buah di Jawa Timur bahkan di luar Jawa. Sebulan satu minggunya uang yang dibuat pula kertas itu 80 juta. Gula ini suatu saat akan main di pengajian. Saya wah ya kan menggunakan kayak saat mau saya saya mau tanya, kakek gimana apa? Ini kisah kakek dari polisi kan? Kamu bisa ditangkap sama polisi. Padahal urusan kamu ini urusan berbahaya. Ayo apa coba? Ustaz, saya baca ini, kok akhirnya begini. Dia sebutkan ini. Akhirnya saya coba sebutkan apa lagi? Akhirnya dia menyebutkan satu. Saya ini Ustaz, mulai saya miskin sampai sekarang ini, saya tidak pernah kalau sudah habis maghrib sampai isya, tidak pernah saya turun dari musola. Walaupun saya lagi ngirim barang, ini kalau sudah maghrib saya berhenti dari masjid berhenti. Tak orang bergerisah, berarti itu saya hubungan. Masya Allah, saya pakai erat ini oleh tidak kelakuan. Jaga. Bahkan yang luar biasa, luar biasa sampai orang yang begitu anak bini semua aja, jadi larang ambil mati. Anak perempuannya cantik. Diambil menantu kiai ya, masa populer. Jangan apa resepnya. Kamu punya resep apa? Sampai kamu ini hidupnya kaya, menanti anaknya diambil menantu kiai. Ternyata dia apa? Resepnya kalau sudah habis maghrib,
Dia gak turun dari tempat sholatnya sampai Isya. Dan ternyata pagi hari ini kita belajar bahwa ternyata seseorang yang mengisi waktu maghribnya sampai waktu Isyanya dengan bacaan zikir Al-Quran dan sholat, maka Allah akan mengurusi keluarganya, mengurusi hartanya, mengurusi pekerjaannya, mengurusi urusan dunianya, mengurusi urusan akhirat. Ayo, urusan panjenengan kan kelakuan semua aman, tidak usah. Insya Allah lebih gampang. Selanjutnya, termasuk caranya agar hidup barokah itu adalah sholat malam. Sholat malam itu mungkin bisa sepo sama gampang. Sudah bisa demo jadi gimana sih? Maka bagaimana nih? Sholat malam itu Imam Abdullah bin Abbas ini ngasih resep cara bagi orang yang masih muda untuk agar, atau bukan orang masih muda di sini sebenarnya, bagi orang yang masih baru belajar sholat malam, bagi orang yang baru belajar sholat malam itu bisa melaksanakan sholat malam setelah melaksanakan sholat isya. Tak ada teknologi pak, ada teknologi pak ini jaga sholat, bukan ada protektor. Jadi habis sholat isya kita sholat ba'diyah. Habis sholat ba'diyah kita isi dengan sholat hajat 2 rakaat. Kita isi dengan sholat tawibah 2 rakaat. Lalu kita sempurnakan dengan sholat witir. Alhamdulillah itu jaga malam. Tambahnya boleh. Mau semakin sama itu gampang. Orang urus dengan sahur harus lebih tabung, mumpul baca, jaga. Mulai hari-hari biasa nih, beberapa hari lagi kelasan kan, jadi malu jadi repot. Selanjutnya dikatakan di sini, terutama menggulasan panjenengan nikah tak iso bermalam jaga malam. Dijujur lagi, mau pada berdua kalau sedang modal itu semua repot, mau sepo itu insya Allah. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sepanjang tahun, ada beberapa malam yang harus kita prioritaskan, harus kita utamakan. Ada beberapa malam. Yang pertama, yang usaha aki jaga usaha aki malam tadi itu, mereka esnya kelabuan ibadah. Bukan setahun tak iso berarti, setahun tak iso itu minimal nih sedikit kan minimal. Orang apa? Orang malam tadi itu termasuk malam istimewa. Mangeman mulai manfaatnya. Sepertama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini semakin kita pahami ya. Kan apa dalam salah satu dalam sebuah hadis dalam Taburatul Nasih ini kapan 10 malam terakhir kan Nabi Muhammad SAW kan ibadahnya lebih daripada ibadah yang malam sekali. Tidak hanya itu kan Nabi kapan 10 malam terakhir anak istrinya dibangun, diajak ibadah. Kenapa? Karena termasuk belasan pangeran dan belasan penjenengan. Ya? Malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan sama tidak ketemu waktunya. Tapi malam Lailatul Qadar kemungkinan terbesar terjadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wabil khusus kemungkinan terbesarnya terjadi di malam-malam ganjil. Lek copek tidak kita biasa. Tapi kicik berlebih. Kalau pun sinetron, biasa kalau Pak film mau masalah film yang gaya, tapi satu aja itu kalah begitu. Ketika malam Lailatul Qadar, bagaimana ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Kan manusia biasa itu terpaksa kita sudah langit
Bila ada angin suci masa berdiri sendiri. Katanya Habib Abdul Rahman bin Fatih, tanya Habib Abdullah Darul Hadis. Beliau menyebutkan ada beberapa ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Kata beliau ini Lailatul Qadar ini kan bagus saja sih, sukses gitu. Tapi siapa yang beribadah di malam itu pahalanya sama dapatnya. Ketika gambaran kalau 12 jadi umpama Lailatul Qadar. Dan panjenengan tarawih ini tetap oleh ganjaran Lailatul Qadar. Bagaimana ciri-cirinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ya. Begitu malam Lailatul Qadar, Allah mengirimkan ribuan jutaan malaikat diturunkan ke bumi. Dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Begitu turun ke bumi, malaikat Jibril itu nyalamen orang-orang mukmin. Pokok orang ini ada di ibadah Allah, di ibadah iman, ini saling malaikat Jibril. Lah, dan apa? Kula salaman jenengan niku oni jek saling kira bunten. Nah, nika. Caranya untuk mengetahui mun ate kula salaman jenengan nika. Moro bosok, nggih. Mun bahasa Indonesia itu bergetar itu bosok. Bosok ada itu moro bosok aja takut aja kita pengen aja terwaktu aja terangis aja terwaktu berarti di saat itu hati-hati sedang disentuh oleh malaikat. Lah, mun panjenengan rasa akibat kepada dalam hati itu segera minta pangeran. Allahumma inova. Ngapa sih kita romo? Allahumma enmek. Maka saat itu pasti dikabulkan doa. Panjenengan minta maghfirah, minta ampunan pasti dikabulkan doa. Kenapa? Karena saat itulah malam Lailatul Qadar. Cuma kita kan semua repot kia. Jangan urusan pajak. Ini rasa aja deh dunia ini. Makanya alhamdulillah urusan pajak. Ini kan diganteng dari urusan pajak. Berdoa berjamaah. Berdoa sholat Lailatul Qadar. Kapan malam kencing mengurus masjid ngajak berjamaah berkomentar juga jangan bersapo belum menyelaku di iso Lailatul Qadar dan tidak mesti bersama kajian dan iso mungkin tahun ada di pagi Ramadan corona mungkin ya corona tadi kumpul uang kita sisa sudah. Terus malam Arafah itu malam berarti malam 10 Dzulhijjah. Terus malam hari raya, malam Telasan Idul Fitri atau Telasan Idul Adha. Empon tua ini satu truk habis kuman keliling. Muntah sering kurang Telasan rekod dan mercona. Muntah sering rekod dan sekelilingnya. Empon malam Telasan itu malam istijabah, malam dikabulkannya doa. Toresek terutama yang meminta dan pangeran supaya jenapa supaya semangat ibadahnya tetap keparengaki sama pangeran ngantos laku kepanggil Ramadan boleh sudah kadang urusan panjenengan ini tempat kolatan ini apa gitu Ramadan boleh semoga masuk Quran hatam di dalam mereka pray boleh terlaksana dah masjid sepenuh baca malam, pray boleh. Baca Quran, pray boleh. Ada teknik pasangan boleh. Minta dan pangeran terasa, tidak mau kerja paling kekuatan, kesempatan, bisa ibadah pada bulan Ramadan. Mungkin lebih bagus boleh. Jangan repot bersahabat dengan tentu larang.
Cuma aja. Orang ini orang pelasan ini akan repot tampil mau di sepeda motor berpusat macet dan pergi kok ada senor kan. Pon. Habis itu malam tanggal 1 bulan Muharram. Nah, apa bahasa Jawa bulan Muharram? Suruh. Malam 1 suruh. Ngejak cuman mandi keres. Isi dengan ibadah karena termasuk malam istijabah. Terus Lailatul Asyura, malam Asyura, dan yang terakhir adalah malam pertama, malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Inilah malam-malam yang diistimewakan. Terus kalau di keterangan yang lain Imam Syafi'i juga memasukkan malam istijabah ini termasuk lagi malam Jumat. Malam Jumat termasuk malam istijabah. Terus malam 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban dan Isya termasuk malam-malam istijabah. Setelah itu termasuk carana sopaja bulan kodi bersama panjenengan nikah barokah itu memperbanyak sedekah, memperbanyak saudara. Ustaz, ini asal berkah Pak Ustaz. Jangan saya katakan lebih orang. Dalam kitab barokah itu, jadi cerita ini jelaskan keadaan faedah sedekah dan sedekah. Faedahnya sedekah itu salah satunya nomor 1, narik rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga kebaikan yang lain seperti ilmu. Imam Nawawi setiap kali akan belajar, mereka kita keluar dari jongkok sedekah. Apa kemau keparingan rezeki ilmu semata. Sehingga dari panjenengan kalau kita ngaji sini asal gue. Ini lebu pada amal ya di atas. Ini yang kemau dari ngaji dari ilmu semata. Sehingga amal kita ngaji sedekah. Yang berikutnya manfaat nambah umur. Sedekah itu termasuk penyebabnya nambah umur. Jangan sombong, mati muda. Jangan sombong, karena termasuk ciri-ciri kiamat itu banyak orang mati mendadak, banyak orang mati muda. Semakin itu banyak menurut panjenengan orang itu banyak mati muda atau mati tua? Kenapa? Ekspornya berarti mati muda. Muntah itu orang sekampung. Banyakan setahun. Banyakan semoda. Setua sedikit. Lebih sedikit saja. Banyak orang yang ada faktual mati. Termasuk resepnya agar panjang umur kita memperbanyak saudara. Dalam sebuah cerita, dalam cerita para pembawa ini saya tadi cerita. Suatu saat malaikat maut ini habis dengan Nabi Sulaiman. Assalamualaikum. Panjenengan malaikat maut ini. Gula agar dua keperluan. Punya keperluan saya Nabi Sulaiman. Apa? Saya mau mencabut salah satu nyawanya anak buah panjenengan. Anak buah panjenengan boleh saya cabut dengan itu. Bila? Dicabut bila? 5 hari lagi. 5 hari lagi anak buah panjenengan itu pemuda itu mau saya cabut. Saya pamit sama panjenengan. Oh ya, akhirnya lebat 5 hari terus kepain Nabi Sulaiman itu sampai dampak 5 bulan. Akhirnya Nabi Sulaiman kepanggilan malaikat maut pun. Jejak matinya kurang 5 hari, pulangnya kepain tak ada 5 bulan tak mati.
kulit keluar dari congkongan jenengan, orang anak mode ini keluar benar numis minta. Ada orang numis minta. Akhirnya seorang pemuda ini dikasih uang, dikasih harta. Akhirnya apa? Begitu pemuda ini memberikan sedekah sama pengemis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk memundurkan jadwal wafatnya. Oke, saya sadar. Itulah kita roh. Dalam riwayat yang lain ada sebuah hadis, seseorang yang bersedekah illa hafidhu, maka orang ini akan dijaga oleh Allah dari kematian yang mendadak. Apa sebenarnya liburan mati mendadak atau liburan mata mendadak? Mau mendadak itu sakit. Jangan kita emosian kemarin. Juga sedekah itu menyebabkan atau menghindarkan seseorang dari mati su'ul khotimah, dari mati kondisi yang tidak baik. Lah, itu faedah terlalu panjang penjelasan di betul orang 10 menit. Langsung sih. Dan ada bersama panjenengan kesenikan. Ini sedekah Ustaz. Jangan sedekah baik rasa arahnya baik orang. Bercerita kan dalam kitab An-Nawawiyyah itu bercerita sedikit. Sabar gak itu? Beda orang laki, beda anak laki. Kata laki ini sakit, orang laki ini sakit. Akhirnya ada. Ya Allah, kapan boleh parai bersedekah? Kalau saya panjenengan kasih sembuh, saya berjanji akan bersedekah setiap hari Jumat. Ini kata Azra. Saya akan bersedekah setiap hari Jumat. Begitulah syariat ada. Syarat Allah anak nikah, orang nikah, hari ini beres. Akhirnya apa? Setiap hari Jumat sedekah. Popong bulan mun beres ya Allah. Gula bakal berjumat sedekah dari hasil kelakuan gula. Jadi di hari Jumat beliau kerja berapa, dapat berapa, itu disedekahkan semua. Paham gitu? Akhirnya begitu paling beres dan hari Jumat alaqoh hasil sedekah. Sampai suatu saat orang nggak dinto, anak-anak muda nggak dinto. Alaqoh ketika hari Jumat itu keluar dari kelakuan tak mampu. Keluar ini nggak dapat pekerjaan. Akhirnya bingung, sampai maghrib, kamu kelakuan, kandungan ada. Akhirnya habis, sopan sama suaminya. Kiai, saya punya nazar seperti ini. Tapi saya sampai waktu maghrib ini belum dapat pekerjaan. Apa yang bisa saya lakukan agar saya ini bisa bersedekah untuk orang tua saya? Akhirnya berjanji beliau, sudah kamu sekarang cari kulit semangka, keliling tempat-tempat sampah, cari kulit semangka. Nanti kalau kamu sudah temukan kulit semangka itu, kamu ambil kulit semangka itu, lalu kamu cuci. Setelah kamu cuci, kamu bawa ke tempatnya orang-orang yang biasa mengikat kuda. Lalu berikan kulit semangka itu pada kuda-kuda. Ini kemudian akhirnya anak muda tadi keluar dari tempatnya kiai, lalu nyari kulit-kulit semangka, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dicuci, lalu dikasih makan sama sapi-sapi. Oh sapi, jernih, makan kuda-kuda. Setelah dikasih makan ke kuda-kuda tadi, malam harinya mimpi si anak muda. Epafiti berbaik uang yang telah meninggal. Anak ini setiap hari Jumat sedekahnya diniatkan untuk orang tuanya. Akhirnya apa? Memper sekolah abu dalam hidup. Mudah sendiri sekolah. Alhamdulillah. Engkau ini mulai mati.
sampai makanya cek terus sekarang semangka. Alhamdulillah di kaki film ekelem kejer semangka. Jadi, jadi panjenengan boleh jelas di dalam cerita yang lain berita tertulis saja. Ada seorang dalam kitab An-Nawawi, ada seorang pangeran. Pangeran ini dimimpi oleh raja, oleh bapaknya yang telah meninggal. Ada seorang raja yang dimimpi oleh raja. Cak bapak sudah tak cek lepai kakek asedeka karena pikir jalan engkau. Walaupun kakek asedeka kelaban, apa bahasa itu? Umpan itu apa? Memancing itu masanya umpan apa bahasa? Umpan. Umpan dengan masak umpan itu di umpan dengan mancing kan? Jadi dia niat sedekah. Padahal panjenengan kan dari cukup saja. Niatkan saudara untuk saya sampai sering bimbang. Ayo kayak apa lagi dia ambil. Setiap kali dia mancing atau setiap kali dia punya apa diniatkan untuk orang tuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Al-Harakah Barokah ini jelas lagi sekali. Yang jelas ini bagi orang Muslim pada berusaha dengan kita untuk sedekah, untuk bersedekah setiap harinya, walaupun dengan sesuatu yang remeh, dengan sesuatu yang tidak berharga. Jadi paling sederhana aku juga dengan asal cukup pendek. Kancing ada kayak dengar gini, sampai dengarnya nesa boceng. Maka kok aja bener orang. Ini ketika panjenengan buat, lihatin. Ini sedangkan akhir minggu boceng, mun berdekat jerna, engkau mati dengan. Lesrita. Jadi panjenengan semua ini bersedekah tidak harus dalam bentuk uang. Panjenengan ini disunahkan setiap hari bersedekah, walaupun dengan sesuatu yang remeh. Dengan cara kasar, sedekah oleh semangka. Jadi panjenengan semakin mengadakan semangka, minggu lebih setelah belajar nikah. Abri koceng, sedekah bangga, makan semangka. Ekor buang ke sampah, terlihat gitu. Ada ceng sedekah. Lah kenapa? Karena di kita memang begitu. Saya nggak marah, ada kitabnya. Lebih-lebih Bapak Ibu sekalian, panjenengan itu dianjurkan untuk bersedekah lebih-lebih ketika waktu pagi seperti ini. Karena apa? Bersedekah di waktu pagi seperti ini itu akan menjauhkan panjenengan semua dari bala dan musibah hingga datang waktu pagi lagi. Jadi panjenengan itu berlaku sekitar aku lele ketok cewek langsung. Tapi terus begitu sih sedekah sih. Tapi di jemoro malah ngaji sini panjenengan pas sedekah cek ke kompol korban. Ini contoh gambaran kecil. Mun panjenengan tak mampu asal kebenaran raja, asal kebenaran ini tak pernah. Asal kebenaran seremeh tak pernah. Bahkan sebagai penutup, sebagai penutup nomor 2 ada. Ini kan teman ada terus. Bagaimana Allah akan menitipkan rizki yang banyak, sedangkan pada rizki yang sedikit saja. Guna selama jalan kita tak amanah. Cak bebas kita. Dan
apa Allah itu bakal maringi rezeki kula sareng panjenengan 50 juta, 100 juta, 500 juta. Seandainya saya 50.000 bae cara. Istiqomah mulai kita adi kelakuan sampai pokok raja kita masjid mulai saya 2.000. Mulai adi rezeki 20.000 sampai adi rezeki 200.000 per hari. Karena tetap ke masjid tetap istiqomah 2.000. Misogi ya. Kan termasuk belas pengambilan dosa panjenengan. Mulai tetap rezeki kita coba pegang 20.000. Kalau sampai rezeki 200.000 mesti tetap 2.000 per hari. Jadi umur sama panjenengan ini ada hadisnya, anjir. Ada hadisnya. Orang itu kalau sedekah nggak banyak rezeki nggak banyak. Betul, lihat. Coba pergi peringkat ini. Mau panjenengan buka kesak, SM 20.000, 2.000. Berarti saya belum bisa nih. Coba. Jadi malam 10.000 sebelum. Coba. Puan tak lagi puan. Tak miskin lagi. Yang terakhir termasuk agar kehidupan kita itu baru itu adalah birrul walidain, berbakti sama orang tua. Ada juga dengan bersilaturahmi. Ada juga dengan berbuat baik kepada tetangga. Bahkan dalam sebuah keterangan dijelaskan termasuk nikmat rezeki yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kadang kita lupa syukur itu dikasih tetangga yang baik. Panjenengan liburan, ambil contoh wajib, motor bernyakit tetangga cerewet lebur. Ngomong begini ke sana nanti mau yang terlebu. Maka termasuk salah satu kenikmatan yang kadang lupa kita syukuri, Allah memberikan kita tetangga yang baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah 4 minggu saya bercerita sendiri. Yang pertama, semoga yang kita pelajari ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengamalkannya. Karena ilmu itu menjadi mulia, menjadi bernilai kalau kita sudah amalkan. Kalau cuma masih ada di otak, tidak ada mulia. Kalau sudah kita amalkan, sudah mulia jadi sesuatu yang mulia. Yang berikutnya, saya juga minta maaf. Karena saya kalau ngaji memang begini, suka ada guyonnya. Minta maaf kalau banyak guyonnya dan banyak hal yang mengganggu dan menyakiti suasana. Dan yang terakhir saya terima kasih dikasih kesempatan ngaji di sini. Bukan karena apa, karena kalau bukan karena panjenengan yang ngasih kesempatan, mau sampai kasih belajar. Tapi karena itu kesempatan mau belajar agar bisa ngaji lebih bareng-bareng dan atau sekarang kau yang berarti bermanfaat.